Shalom, selamat pagi buat Ibu. Perkenalkan, nama saya Romantika Juliana Borus Situngkir dari Prodi NOR 1B dengan NIM 0320210085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Sebelum masuk ke bagian-bagiannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem organ tubuh untuk memindahkan zat menuju sel-sel tubuh manusia. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Nah, yang pertama itu kan ada jantung. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki ruang sebelah atas atau atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah atau ventrikel yang mengeluarkan darah. Agar darahnya hanya mengalir dalam satu arah, maka ventrikel memiliki satu katup pada jalan masuk dan satu katup pada jalan keluar. Anatomi jantung yaitu yang pertama ada atrium dextra atau serambi kanan. Atrium dextra atau serambi memiliki lapisan dinding yang sangat tipis, rata-rata 2 mm, terletak agak ke depan dibandingkan ventrikel dextral dan atrium sinistral. Yang kedua itu ada ventrikel dextral atau bilik kanan. Di sini ventrikel dextral memiliki lapisan dinding yang tebalnya sekitar 4 sampai 5 mm. Ventrikel dexter berbentuk bulan sabit atau setengah bulatan. Bentuk bulan sabit atau setengah bulatan ini juga merupakan akibat dari tekanan ventrikel sinistra yang lebih besar daripada tekanan di ventrikel dextra. Nah, yang ketiga itu ada atrium sinistra atau serambi kiri. Atrium sinistra ini memiliki lapisan dinding 3 mm, sedikit lebih tebal daripada dinding atrium dextra. Darah mengalir dari atrium sinistra ke ventrikel sinistra melalui katup mitralis. Nah, yang keempat itu ada ventrikel sinistra atau bilik kiri. Di sini ventrikel sinistra memiliki lapisan yang sangat tebal daripada ventrikel dextra. Tebalnya itu sekitar 2 sampai 3 kali lipat. Tebal ventrikel sinistra saat diastole adalah 8 sampai 12 mm. Yang kelima itu ada aorta. Aorta ini arteri besar yang terhubung dengan bilik jantung kiri. Yang keenam ada vena cava superior. Vena cava superior ini merupakan vena besar yang ada di dalam tubuh manusia. Yang ketujuh ada vena cava inferior, yang dimana merupakan vena besar yang ada dalam tubuh manusia. Adapun katup jantung ialah yang ke-8 itu ada katup anterioventricular. Adalah katup yang terletak antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Nah, yang ke-9 itu ada katup mitra, yang dimana katup mitra adalah katup yang letaknya di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Yang kedua, bagian kedua itu ada pembuluh darah, di mana pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia. Darah adalah cairan jaringan tubuh yang fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah terdiri atas plasma darah 55%,
sel-sel darah 45%, yang terdiri atas sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit, dan sel darah putih atau leukosit, keping-keping darah atau trombosit. Plasma darah merupakan komponen terbesar dalam darah. Nah, sekarang kita masuk ke fisiologi jantung dan pembuluh darah. Yang pertama itu jantung. Fungsi jantung manusia adalah sebagai alat atau organ pemompa darah pada manusia. Yang kedua ada serambi kanan, yang dimana serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah kotor yang berasal dari seluruh tubuh. Yang ketiga ada serambi kiri. Nah, serambi kiri ini berfungsi untuk menerima sumber darah kotor yang berasal dari paru-paru. Yang keempat ada bilik kanan. Bilik kanan ini berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Yang kelima itu ada bilik kiri, yang dimana bilik kiri ini berfungsi untuk memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Yang keenam ada aorta. Aorta ini berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Yang ketujuh ada vena cava. Vena cava superior, yang dimana fungsinya adalah untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju jantung. Yang kedelapan ada vena cava inferior, yang dimana berfungsi untuk membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Adapun fisiologi katup pada jantung ialah yang pertama ada katup atrioventricular, yang dimana fungsinya itu membuat darah cuman bisa mengalir dari atrium menuju pada ventrikel. Yang kedua itu ada katup mitra. Katup mitra ini fungsinya untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri kembali pada atrium kiri. Baiklah, sekarang kita masuk pada mekanisme peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Yang pertama itu peredaran darah besar atau sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepas karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melalui aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua itu ada peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmona. Sirkulasi pulmona atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Nah, yang selanjutnya darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis
untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Baiklah Bu, sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Bila ada kesalahan dalam penyampaian saya atau dalam tutur bahasa saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.